Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang enggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Bagaimana jika seseorang meninggalkan segalanya demi cinta yang tak masuk akal? Apa jadinya ketika seorang janda kaya dari Eropa jatuh hati pada pemuda desa sederhana? Bisakah perbedaan usia, agama, dan budaya dikalahkan oleh ketulusan hati? Dan sanggupkah cinta bertahan saat waktu perlahan mulai mengambil segalanya? Namaku, Claudia Weber. 3 tahun yang lalu, aku adalah istri dari seorang pengusaha sukses di Berlin, hidup dalam istana kaca dengan segala kemewahan yang hanya bisa dibayangkan sebagian orang, tapi semua itu hancur seketika. Saat suara telepon di pagi musim gugur yang dingin mengabarkan bahwa mobil yang ditumpangi suamiku tergelincir dan masuk jurang. Ia meninggal di tempat. Dunia runtuh. Sejak hari itu, aku seperti hidup dalam tubuh yang kosong. Semua yang dahulu kubanggakan, cincin berlian, pesta sosial, makan malam di restoran bintang 5, perjalanan keliling dunia, tiba-tiba tak lagi terasa penting. Rumah kami yang begitu besar justru terasa seperti kuburan sunyi. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika aku menyadari bahwa tak ada satupun dalam hidupku yang benar-benar tulus mencintaiku selain dia. Hari-hari berikutnya kulalui dalam diam. Psikolog, pil tidur, terapi meditasi, semua ku coba. Tapi tidak ada yang benar-benar menyentuh luka di dadaku. Yang ada hanyalah rutinitas membosankan, senyuman palsu di hadapan teman-teman sosialitaku yang lebih sibuk membicarakan tas baru daripada makna kehilangan. Sampai suatu malam, saat aku menatap langit dari balkon rumah, aku berbisik, "Tuhan, jika Engkau masih ada, tunjukkan aku arah pulang." Aku tak tahu dari mana datangnya dorongan itu, tapi beberapa minggu kemudian, aku menemukan diriku memesan tiket penerbangan ke Asia Tenggara. Aku tidak punya rencana pasti. Aku hanya ingin pergi jauh dari segala hal yang pernah ku kenal. Tujuan pertamaku adalah Jakarta, kota yang bising, penuh manusia dan kendaraan yang seolah tak mengenal waktu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku tetap di Indonesia. Mungkin karena keramahan orang-orangnya. Mungkin karena makanan yang hangat dan penuh rasa. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak dilihat sebagai janda kaya, tapi hanya seorang perempuan yang sedang mencari. Dari Jakarta, aku melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, lalu ke sebuah desa kecil yang bahkan tak pernah terdengar sebelumnya. Desa Karangrejo, sebuah tempat yang kutemukan lewat blog seorang backpacker yang menulis tentang ketenangan dan keindahan sawahnya. Aku menyewa mobil dan sopir lokal, lalu menempuh perjalanan beberapa jam dari kota. Jalanan berkelok, melewati ladang hijau dan deretan pohon kelapa. Sesekali kulihat anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa bebas di tengah debu. Mataku panas. Entah kenapa, pemandangan itu terasa lebih mewah dari gala dinner manapun yang pernah kuhadiri. Setibanya di desa, aku disambut oleh seorang ibu tua yang rumahnya kusewa melalui seorang penerjemah daring. Namanya Bu Minah. Meski kami berbeda, bahasa, senyumnya hangat dan pelukannya tak dibuat-buat. Rumahnya sederhana, dinding kayu, atap genteng tua, dan lantai tanah yang bersih. Tapi ada sesuatu yang tidak kumiliki di rumahku di Berlin. Kehangatan.
Setiap pagi, ayam berkokok menjadi alarm alamiku. Aku membantu Bu Minah menanak nasi di dapur kayu, mencuci sayur di sungai kecil, dan kadang duduk diam memandangi anak-anak. Bermain. Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi tawa mereka terasa seperti musik untuk jiwaku yang sekarat. Dan disitulah, di suatu sore yang mendung, aku bertemu Syarif. Ia datang untuk mengantar buku-buku pelajaran yang disumbangkan dari kota. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya sawo matang dan matanya penuh ketenangan. Ia mengenakan peci hitam dan sarung kotak, dengan senyum sopan yang membuat jantungku berdebar entah kenapa. "Apa Ibu Claudia betah tinggal di sini?" Tanyanya dengan bahasa Indonesia yang lambat, disertai senyum malu-malu. Aku mengangguk pelan. "Sangat. Terlalu nyaman sampai aku lupa aku cuma turis." Ia tertawa kecil. "Kalau sudah lupa waktu, berarti hati sudah cocok dengan tempatnya." Kalimat itu sederhana, tapi masuk seperti embun ke dalam jiwa yang kering. Dari pertemuan itu, aku mulai sering melihatnya. Kadang ia datang untuk membantu memperbaiki genteng. Kadang hanya untuk mengantarkan daun singkong segar yang dipetiknya sendiri. Kami bicara lewat penerjemah di ponsel, tapi seiring waktu bahasa bukan lagi penghalang, karena rasa tak pernah butuh kata-kata yang sempurna untuk dimengerti. Malam-malamku kini tidak lagi sepi. Aku mulai belajar menulis huruf-huruf Arab, hanya karena penasaran dengan kitab yang selalu Syarif baca setiap sore di musala bambu kecil. Aku mulai membaca terjemahan Al-Quran, bukan karena ingin pindah agama, tapi karena ingin tahu kenapa ia bisa setenang itu. Sementara aku, dengan semua kemewahan dan koneksi global yang kupunya, tak pernah bisa tidur nyenyak tanpa pil tidur. Sampai suatu hari, aku berdiri di halaman kecil rumah Bu Minah, memandangi langit yang jingga dan berkata dalam hati, "Apa yang kucari selama ini? Mungkinkah sudah kutemukan di sini?" Air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku untuk pertama kalinya merasa pulang. Udara pagi di desa Karangrejo begitu bersih dan jujur. Tidak ada aroma parfum sintetis, tidak ada klakson mobil bersahutan, tidak ada ketergesaan. Yang ada hanya desir angin yang menyapu pucuk-pucuk padi, suara ayam jantan yang bersahut-sahutan, dan sesekali tawa anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa layang-layang plastik buatan sendiri. Aku duduk di bangku kayu kecil di teras rumah Bu Minah. Secangkir teh panas buatan tangannya mengepul pelan, menghangatkan telapak tanganku yang mulai akrab dengan udara pagi pedesaan. "Kalau pagi begini, biasanya warga ke sawah, Mbak Claudia," ujar Bu Minah sambil menata beberapa helai daun singkong di tampah rotan. "Kalau panen ramai, tapi kalau belum, ya sepi seperti ini. Tenang, adem." Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Walau belum sepenuhnya lancar memahami setiap kata, aku mulai menangkap irama dan rasa dari ucapan mereka. Ada kesabaran dalam cara mereka bicara. Tidak seperti orang-orang di kotaku dulu yang selalu terburu-buru, bahkan saat mengatakan, "Aku mencintaimu." Di desa ini, setiap hal dilakukan dengan pelan. Tapi justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih hidup. Hari itu, aku memutuskan untuk berjalan kaki keliling desa sendirian. Tidak dengan niat besar atau tujuan tertentu, aku hanya ingin mengenali tempat yang mulai menjadi rumah keduaku ini. Jalanan tanah yang becek selepas hujan malam membuat langkahku harus lebih hati-hati. Tapi pemandangan di kanan kiri jalan menebus segalanya. Anak-anak kecil melambai padaku, memanggil "bule, bule" dengan polos dan senyum lebar. Aku tertawa, kecil, membalas lambaian mereka, meski tak semua nama bisa kuingat. Beberapa ibu-ibu menawarkanku duduk di balai bambu mereka sambil menyodorkan pisang goreng dan teh manis. Dan setiap kali aku menjawab dengan bahasa Indonesia seadanya, tawa mereka pecah. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang hangat, seperti keluarga. Di tengah perjalanan, langkahku terhenti ketika melihat bangunan kecil berdinding kayu dan beratap seng. Suara anak-anak membaca bergema dari dalam. Alif, Ba, Ta, Tsa.
Aku mendekat. Seorang pria dengan janggut tipis dan mata tenang duduk di depan mereka, mengajarkan satu persatu huruf Arab dengan sabar. Itu Syarif. Ia menyadari kehadiranku dan berdiri pelan, mendekat dengan senyum yang tak berubah, tenang dan menenangkan. "Bu, Claudia jalan-jalan?" tanyanya sambil mengangguk sopan. Aku menjawab dengan bahasa Indonesia yang masih terbata. "Ya, saya keliling, lihat desa." Syarif mengangguk, lalu menunjuk anak-anak yang sedang belajar. Mereka sedang belajar Iqra. Saya ngaji setiap sore, tapi pagi juga kadang mereka minta sendiri. Aku tersenyum, mencoba mencairkan rasa canggung. "Anak-anak sini, semangat sekali belajar." Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Karena buat mereka, ilmu itu harta yang paling berharga. Orang miskin pun bisa kaya kalau punya ilmu." Ucapan itu menamparku pelan. Di dunia tempatku berasal, ilmu tak lagi dianggap harta. Yang dihormati hanyalah gelar, bukan pengetahuan. Yang dipuja hanyalah uang, bukan pemahaman. Tapi di sini, di tengah kesederhanaan, kutemukan kebijaksanaan yang tak diajarkan di sekolah elit manapun. Sejak hari itu, aku mulai sering datang ke tempat mengaji itu. Bukan untuk belajar langsung, tapi sekadar duduk di sudut, memperhatikan anak-anak kecil, menyusun huruf demi huruf dengan suara lantang. Kadang mereka menoleh padaku dan tertawa. Kadang mereka serius sampai lidah mereka keriting, mengucapkan zal dan za. Dan setiap kali aku datang, Syarif selalu menyambut dengan sapaan, lembut dan senyum tulus. Kami mulai sering bicara, meski lebih banyak dibantu aplikasi penerjemah di ponselku. "Kenapa kamu bisa tenang seperti itu?" tanyaku suatu sore, memberanikan diri membuka percakapan yang lebih dalam. Ia terdiam sejenak, menatap sawah yang menguning di kejauhan. Lalu menjawab, "Karena saya tahu, hidup ini sementara. Kalau terlalu mencengkeram dunia, hati bisa sesak. Tapi kalau kita serahkan semuanya ke Allah, hati jadi lapang." Aku menatapnya lama. Kalimat itu, walau sederhana, terasa seperti doa yang mengisi rongga dadaku yang selama ini kosong. Hari demi hari, aku makin jatuh cinta pada tempat ini. Bukan hanya pada pemandangannya yang memesona, tapi pada cara hidupnya, pada nilai-nilainya, pada keheningan yang menyembuhkan, dan pada seorang pria yang tanpa banyak kata mengajarkan makna hidup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Sampai suatu malam, aku menulis di jurnal kecilku. Aku datang ke desa ini untuk mencari ketenangan, tapi aku tak menyangka akan menemukan cermin dari diriku yang hilang. Dalam tatapan mata seorang guru ngaji yang sabar dan sederhana. Hari-hari di desa Karangrejo mengalir seperti sungai kecil di dekat rumah Buminah. Pelan tapi pasti, tak pernah berhenti. Aku mulai bisa membedakan aroma pagi dan siang di desa. Pagi yang membawa bau tanah basah dan embun dari dedaunan, siang yang beraroma padi matang dan kayu terbakar dari dapur warga. Segala sesuatunya terasa nyata. Tidak seperti hidupku dulu, yang penuh lapisan palsu dan keharusan bersandiwara. Yang lebih mengejutkanku lagi adalah betapa aku mulai tidak merindukan Berlin. Di desa ini, aku merasa menjadi manusia, bukan sekadar simbol status sosial atau nama dalam daftar undangan pesta amal. Dan pelan-pelan, aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan perkara punya banyak, tapi cukup dan penuh makna. Sore itu, aku kembali duduk di teras kecil tempat anak-anak belajar mengaji. Hari ini sedikit berbeda. Syarif membawa alat musik bambu sederhana, semacam angklung kecil yang diberi nama kentongan. Ini buat belajar, irama saat hafalan, jelasnya sambil tersenyum padaku. Aku memperhatikannya dengan seksama. Tangannya luwes, sabar, dan penuh kelembutan saat memandu anak-anak. Suaranya tenang, tidak pernah meninggi. Ia tak pernah memarahi meski anak-anak mengulang kesalahan yang sama. Bahkan ketika ada anak kecil yang mengantuk dan tertidur di tengah pelajaran, ia justru menyelimuti tubuh kecil itu dengan sarungnya sendiri.
Aku tertegun. Ketulusan itu begitu langka. Selesai mengajar, ia duduk di dekatku sambil membersihkan alat musiknya. "Maaf," saya tanya. Ucapku perlahan. "Kenapa kamu tidak menikah?" Syarif mengerja pelan, lalu menunduk sebentar. Matanya menatap tanah, seperti mencari jawaban di balik debu jalanan desa. "Saya pernah hampir menikah, tapi Allah belum izinkan," jawabnya pelan. Aku menunggu, tidak ingin memaksa. Perempuan itu lebih memilih kerja di kota dan tak mau ikut tinggal di desa. "Saya tak bisa meninggalkan desa ini, Bu Claudia. Ini amanah saya. Tempat ini, hidup saya." Aku mengangguk pelan, hatiku terenyuh. "Berarti kamu belum menemukan orang yang bisa menerima hidupmu." Syarif tersenyum kecil. "Mungkin begitu, tapi saya yakin, kalau memang jodoh yang ditakdirkan, pasti akan datang. Tak perlu dicari, tak perlu dipaksa." Aku menelan ludah pelan. Kata-katanya sederhana, tapi mengguncang sesuatu di dalam diriku. Malam harinya, aku duduk di kamar kecilku, yang hanya beratapkan kayu dan ditemani suara jangkrik. Dari jendela, bulan tampak bulat sempurna. Aku membuka buku harianku dan menulis. Syarif tak seperti pria-pria Eropa yang kukenal. Ia tidak romantis dalam pengertian biasa, tapi tatapan matanya jujur. Ia tidak menyentuh tanganku, tapi sikapnya menyentuh jiwaku. Aku mengusap pipi yang basah oleh air mata. Apakah ini cinta? Atau ini bentuk cinta yang selama ini tidak kupahami? Hari demi hari, aku belajar mengenalnya lebih dalam, tanpa paksaan, tanpa janji manis. Kami bicara tentang banyak hal, tentang kehidupannya sebagai yatim sejak kecil, tentang ibunya yang wafat karena sakit keras ketika ia masih remaja, tentang perjuangannya menyekolahkan adik sepupunya, dan tentang keinginannya membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa. Kalau ada rezeki, saya ingin bangun tempat belajar yang layak. Biar anak-anak desa tidak takut bermimpi, katanya suatu sore. Aku tercekat. Mimpinya bukan tentang dirinya, tapi tentang orang lain. Dan di saat itulah, hatiku terbuka. Aku mulai mempelajari Islam secara serius. Bukan karena paksaan siapapun, bukan karena ingin mendekati Syarif, tapi karena aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini terasa asing bagiku. Aku mulai membaca Al-Quran dalam bahasa Jerman. Aku juga memesan buku-buku tentang Islam untuk pemula. Setiap malam, aku duduk di bawah lampu minyak, membaca perlahan ayat demi ayat. Satu malam, aku membaca ayat yang membuatku menangis. Dan kami jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Qiyus Ar-Rum 21. Aku tak tahu mengapa, tapi kata-kata itu seperti pelukan dari langit. Beberapa minggu kemudian, aku mengutarakan niatku kepada Syarif. Aku ingin belajar Islam lebih dalam, kataku dalam bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Syarif menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu dari hati, insya Allah akan indah jalannya. Aku tahu dia tidak terkejut, tapi dia juga tidak menyambutku dengan euforia. Justru ia menanggapinya dengan bijak, seperti seseorang yang menghormati keputusanku, bukan menjadikannya sebagai kebanggaan atau tujuan. Dan saat aku bertanya, "Apa kamu yang akan membimbingku?" Ia menjawab lembut, "Saya hanya bisa menemani, tapi yang membimbing adalah Allah." Dari hari itu, hidupku perlahan berubah. Aku bukan hanya menjadi bagian dari desa ini, aku menjadi bagian dari kehidupan mereka. Aku belajar memasak sayur lodeh, belajar membuat batik tulis dari Ibu Nur di ujung gang, belajar menanam padi, dan belajar bersujud untuk pertama kalinya. Ada rasa takut, ada rasa canggung, tapi ada juga rasa damai yang belum pernah kualami seumur hidup. Dan pada hari itu, aku menatap langit sore dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, jika ini bukan rumahku, kenapa aku merasa begitu utuh di sini?" Hujan turun perlahan pagi itu. Bukan hujan deras yang mengguyur habis-habisan, tapi gerimis lembut yang seperti bisikan langit. Pelan,
namun menenangkan. Aku duduk di bawah atap rumah bambu Buminah, memandangi butiran air yang jatuh dari daun pisang di halaman depan. Setiap tetesnya seolah membawa suara-suara dari hatiku yang selama ini kubungkam. Sudah lebih dari 2 bulan aku tinggal di desa ini. Dalam waktu yang terasa sebentar namun mengubah seluruh isi pikiranku, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kucari sebelumnya. Makna tentang diam, makna tentang cukup, makna tentang percaya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa siap untuk memilih jalan yang sama sekali berbeda dari jalan hidupku selama ini. Siangnya, aku duduk di pelataran masjid kecil di pinggir sawah. Masjid itu tak besar, hanya cukup untuk 50 orang sholat berjamaah. Lantainya masih semen kasar, dan dindingnya dari bata yang belum diplester sepenuhnya. Tapi anehnya, justru tempat itu terasa lebih suci daripada gereja marmer megah yang pernah kukunjungi di Jerman. Syarif datang dengan sepasang sendal jepit yang sudah mulai usang. Ia membawa 2 gelas air teh hangat dalam gelas bening yang retak di pinggirnya. Kami duduk bersebelahan, tapi masih menjaga jarak. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya hati-hati. Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin masuk Islam." Ucapan itu meluncur dari mulutku tanpa gemetar. Bukan karena aku tahu segalanya tentang agama ini, tapi karena aku tahu ini bukan tentang pengetahuan, ini tentang keyakinan. Syarif tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. Ada haru, ada khawatir, ada kebahagiaan yang ditahan agar tak menjadi tekanan. "Kamu yakin?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, pelan tapi penuh kepastian. Saya sudah membaca, sudah merenung, dan saya tidak melakukannya karena kamu, Syarif, tapi karena hatiku merasa damai setiap kali saya mendekat kepada Allah. Syarif menunduk. Tangannya meremas gelas teh yang mulai dingin. Suaranya pelan tapi penuh makna. "Kalau begitu, mari kita temui Pak Ustadz sore ini." Sore itu, langit cerah seperti ikut menyambut. Aku duduk di samping Pak Ustadz Ahmad, seorang lelaki tua dengan suara lirih dan senyum hangat. Di hadapannya, aku mengucap 2 kalimat yang selama ini hanya kubaca dalam buku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangisku pecah, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dibersihkan. Seperti air hujan yang membasuh seluruh debu dalam jiwaku. Seperti sebuah kepulangan setelah tersesat begitu lama. Setelah itu, desaku yang kecil ikut berubah. Beberapa tetangga datang mengucapkan selamat. Beberapa masih memandangku dengan heran. Ada juga yang bisik-bisik di warung saat aku lewat. Aku tahu, keputusanku akan menimbulkan banyak reaksi. Tapi aku juga tahu, ini bukan soal mereka. Ini soal aku dan Tuhanku. Buminah memelukku erat malam itu. "Kamu anakku sekarang, Claudia, bukan cuma tamu." Aku menangis dalam pelukannya. Pelukan seorang ibu yang tak pernah kudapatkan sejak mama meninggal. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar salat. Belajar wudhu, belajar menutup aurat, belajar menyebut nama Allah dengan rasa cinta, bukan rasa takut. Terkadang, aku salah arah kiblat. Kadang aku membaca doa dengan pelafalan yang masih aneh. Tapi setiap kali aku menyerah, aku teringat kata-kata Syarif. Yang penting bukan sempurna, Claudia, tapi sungguh-sungguh. Aku mulai mengenakan hijab. Awalnya canggung. Cermin kamar menjadi saksi kebingunganku. Aku yang dulu begitu lekat dengan gaun mewah dan perhiasan mahal, kini berdiri dengan kain polos yang menutupi rambutku sepenuhnya. Tapi anehnya, aku merasa lebih cantik. Bukan karena terlihat berbeda, tapi karena aku merasa terlindungi. Suatu malam aku duduk bersama Syarif di teras rumah Buminah. Bulan menggantung seperti lentera langit dan suara kodok sawah bersahut-sahutan. Tak ada kata di antara kami cukup lama, sampai akhirnya aku berbicara pelan. "Syarif, terima kasih. Kalau aku tidak bertemu kamu, mungkin aku tidak akan pernah mengenal Islam, tidak akan pernah mengenal ketulusan.
Ia menoleh dengan senyum ringan. Saya tidak melakukan apa-apa, Claudia. Hidayah itu dari Allah. Saya hanya bagian kecil dari jalanmu. Aku ingin mengatakan lebih dari itu. Ingin mengatakan bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan pada pria manapun. Bahwa aku ingin bersamanya. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai belahan jiwa. Tapi aku diam. Karena aku tahu, waktunya belum tiba. Dan saat malam kian larut, aku menulis lagi dalam jurnalku. Hari ini aku bukan Claudia yang dulu. Hari ini aku terlahir kembali. Bukan dengan nama baru, tapi dengan hati baru. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada masa depan. Sudah lebih dari 3 bulan aku tinggal di desa Karangrejo. Waktu berjalan pelan di sini, namun setiap harinya penuh makna. Aku merasa hidupku benar-benar dimulai setelah aku mengucap 2 kalimat syahadat. Tak ada pesta, tak ada bunga, tak ada peluk cium keluarga. Hanya langit, tanah, dan air mata yang menjadi saksi atas kelahiran jiwaku yang baru. Aku merasa tenang, bahagia dalam cara yang sulit dijelaskan. Namun seperti yang selalu dikatakan Syarif, ujian akan datang saat iman mulai tumbuh. Dan pagi itu, ujian itu datang dalam bentuk amplop putih dari Jerman. Surat itu datang bersamaan dengan paket kecil yang dikirim dari Berlin. Paket itu dikirim oleh saudara laki-laki suamiku, yang telah lama menjadi semacam wali keluargaku sejak aku menjanda. Namanya Herman, orang yang sangat memegang teguh tradisi, kehormatan keluarga, dan kekuasaan uang. Aku membuka amplop itu perlahan, jantungku berdegup lebih cepat. Di dalamnya ada selembar surat bertulis tangan. Dengan tinta biru yang khas dari Herman, Claudia, kami telah mendengar tentang keputusanmu untuk berpindah keyakinan dan menetap di sebuah desa terpencil di Indonesia. Aku tidak percaya ini datang darimu. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Kami khawatir. Tapi lebih dari itu, kami kecewa. Keputusanmu bukan hanya soal agama, tapi soal meninggalkan segalanya yang telah kita bangun. Status keluarga, kehormatan, warisan. Kembalilah, Claudia. Sebelum semua ini menjadi semakin memalukan. Jika kamu tetap pada pilihan ini, maka kamu harus siap kehilangan semua hakmu. Kami tidak akan mengakui keputusanmu. Kamu akan dianggap telah meninggalkan keluarga. Tanganku gemetar saat menyelesaikan membaca. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kata-katanya yang dingin, atau kenyataan bahwa dia benar-benar tega mengancam untuk memutus hubungan keluarga hanya karena aku memilih jalan hidupku sendiri. Paket kecil itu berisi benda-benda yang dulu kuanggap berharga. Kalung warisan keluarga, buku foto pernikahan dengan suamiku yang telah tiada, dan satu salinan surat warisan keluarga yang tampaknya akan segera diubah. Aku menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Sejenak, aku merasa kehilangan pijakan. Apakah aku sudah berjalan terlalu jauh? Apakah aku egois? Aku keluar dari kamar dan berjalan ke sungai. Di sana, seperti biasa, Syarif sedang mencuci peralatan sekolah anak-anak. Ia melihatku datang dengan wajah pucat dan langsung berdiri. "Ada apa, Claudia?" tanyanya pelan. Aku menyerahkan surat itu padanya tanpa bicara. Ia membaca pelan, matanya menyipit saat sampai ke kalimat terakhir. Namun ia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di batu pinggir sungai, menatap aliran air yang jernih. Aku duduk di sampingnya. Suaraku lirih. Mereka bilang, "Aku memalukan. Aku akan kehilangan semua harta, semua warisan. Dan mereka akan menganggapku sudah mati." Syarif menoleh. Wajahnya tenang, tapi ada sorot luka di matanya. Luka yang kutahu bukan karena dia, tapi karena aku disakiti. "Kalau kamu kembali, Claudia, aku mengerti. Itu keluargamu, kehidupanmu." Aku langsung menatapnya tajam. Tidak, aku tidak akan kembali untuk hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Aku hanya takut, Syarif. Bukan kehilangan harta, tapi kehilangan makna. Kehilangan kepercayaan mereka. Kenapa begitu sulit menerima kalau aku hanya ingin bahagia dengan caraku sendiri? Syarif menatapku dalam.
karena dunia ini belum terbiasa melihat seseorang memilih jalan sunyi yang tidak populer. Mereka takut jika kamu menemukan kebahagiaan di tempat yang mereka anggap tak layak. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menampar lembut kesedihanku. Hari-hari berikutnya, aku tenggelam dalam banyak renungan. Aku mulai menulis surat balasan, bukan untuk memohon pengertian, tapi untuk menyampaikan bahwa aku telah menemukan tempatku. Kepada Herman dan keluarga, aku mengerti kalian marah. Aku juga mengerti bahwa dalam pandangan kalian, apa yang kulakukan adalah kesalahan besar. Tapi yang tidak kalian tahu adalah betapa kosongnya hidupku selama ini. Setelah suamiku meninggal, kalian tahu aku sering termenung dan bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Di sini, di desa kecil yang kalian sebut terbelakang ini, aku menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Aku tidak hidup dalam kemewahan, tapi aku tidak pernah merasa sekaya ini. Aku tidak punya banyak, tapi hatiku tidak pernah selapang ini. Aku tidak minta diterima. Aku hanya minta dimengerti bahwa cinta dan iman bukan sesuatu yang bisa kalian ukur dengan saldo bank atau nama keluarga. Jika kalian tidak bisa menerima pilihanku, aku pun tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, aku tidak menyesal sedikit pun. Salam terakhirku sebagai Claudia yang kalian kenal. Karena kini aku adalah Claudia yang utuh, dalam cinta, dalam cahaya. Malam harinya, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Di sampingku, Syarif datang membawa 2 gelas teh. Aku sudah kirim surat balasan, kataku sambil menyeruput pelan. Syarif mengangguk. Apa kamu merasa lega? Aku menghela napas. Tidak tahu, tapi aku tahu. Aku harus melangkah, walaupun sendiri. Ia tersenyum tipis. Kamu tidak sendiri. Allah bersamamu. Aku menatap wajahnya lama. Wajah itu bukan hanya memberi kedamaian, tapi juga keberanian. Dan untuk pertama kalinya sejak aku membaca surat dari masa laluku, aku bisa tersenyum lagi. Pagi datang dengan aroma tanah basah yang khas. Matahari muncul pelan-pelan dari balik perbukitan, menyibak kabut tipis yang menggelayut di atas sawah. Udara masih dingin, namun hangatnya matahari membuat langkahku ringan menuju balai desa. Hari ini, aku diajak Bu Minah dan beberapa ibu-ibu lain untuk membantu pelatihan keterampilan menjahit bagi perempuan desa. Ini pertama kalinya aku benar-benar terlibat dalam kegiatan warga secara langsung. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari mereka. Aku tak pernah membayangkan, dari seorang wanita Eropa yang terbiasa berdiri di galeri seni, mengenakan gaun sutra dan sepatu hak tinggi, kini aku duduk di tikar rotan bersama ibu-ibu desa, belajar cara menjahit daster dari kain batik. Tapi yang paling mengejutkan, aku menyukainya. Sore harinya, aku ikut menemani Syarif mengajar anak-anak di surau kecil pinggir sawah. Mereka duduk bersila di lantai, dengan buku-buku lecek yang disumbangkan oleh relawan beberapa tahun lalu. Sebagian halaman sudah lepas, sebagian lainnya penuh coretan pensil. Tapi mata anak-anak itu bersinar seperti bintang, memancarkan semangat belajar yang luar biasa. Aku memperhatikan Syarif dari kejauhan. Caranya menjelaskan dengan sabar, suaranya yang lembut tapi tegas, serta kesediaannya membimbing satu persatu anak tanpa lelah, semuanya membuat dadaku terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku tak bisa memungkiri pada diriku sendiri. Aku jatuh cinta. Bukan pada pria yang sempurna penampilan atau kaya harta, tapi pada jiwa yang jernih, pada iman yang menenangkan, pada ketulusan yang selama ini kucari dalam hidupku. Malamnya, aku menulis dalam jurnal kecilku. Cinta ini datang bukan karena rayuan atau bunga. Ia datang dalam keheningan, dalam diam yang bermakna. Saat aku melihat Syarif membagikan air minum kepada anak-anak yang haus, atau saat dia mengantar beras ke rumah janda tua yang sakit, hatiku seperti disentuh oleh tangan Tuhan. Bukan cinta yang menggebu seperti dalam novel-novel, tapi cinta yang hening, namun dalam. Keesokan harinya, aku mulai membantu lebih banyak. Aku menawarkan diri untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Guru-guru menyambutku dengan senyum hangat,
dan murid-murid bersorak saat aku memperkenalkan diri dengan aksen Jerman yang masih tebal. "Apa bule bisa ngomong Jawa?" Celetuk seorang anak disambut tawa riuh satu kelas. Aku tertawa bersama mereka. Tak terasa, kebersamaan itu mulai menjahit diriku menjadi bagian dari desa ini. Bukan lagi orang asing, tapi keluarga. Suatu malam, saat aku sedang menjemur pakaian, di belakang rumah, Syarif datang membawa lampu minyak. "Aku lihat kamu tadi mengajari anak-anak di sekolah," katanya. Aku mengangguk, tersenyum. "Mereka lucu, tapi bandel." "Memang begitu kalau anak-anak kampung," ucapnya sambil duduk di batang pohon pisang yang tumbang. Kami terdiam beberapa saat, hanya ditemani suara jangkrik dan bau tanah malam yang lembab. "Claudia," katanya pelan, "apa kamu pernah merasa seperti menemukan rumah tapi bukan dalam bentuk bangunan?" Aku menoleh pelan. "Ya, justru itulah yang kurasakan di sini." Matanya menatapku dalam. Tak ada kata yang diucapkan lagi, tapi aku tahu kami saling memahami. Namun cinta kami bukan cinta yang bisa segera dilafalkan. Terlalu banyak yang harus kami jaga. Terlalu banyak batas yang belum bisa kami lewati. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Bu Minah dan warga lain untuk merancang pembangunan taman baca sederhana. Aku ingin meninggalkan sesuatu yang berguna di sini. Bukan hanya jejak kaki, tapi juga jejak ilmu. Syarif membantuku menyiapkan proposal sederhana. Kami mengetuk rumah-rumah warga yang mampu, berbicara dengan kepala desa, dan mengumpulkan sumbangan, buku dari teman-temanku di luar negeri. Dalam proses itu, aku dan Syarif semakin sering bersama. Dan dalam setiap pertemuan, cinta kami tumbuh tanpa harus diucap. Hingga suatu hari, Syarif mengajakku ke sebuah ladang kosong di pinggir desa. "Aku ingin membangun sekolah kecil di sini, Claudia. Sekolah untuk anak-anak yang tak mampu bayar. Sekolah yang tak sekadar ajarkan hitung dan baca, tapi ajarkan juga kasih sayang, kejujuran, dan iman." Aku menatapnya, mataku berembun. "Kalau suatu hari aku bisa membantu, aku akan lakukan apa saja untuk mendukung itu," kataku lirih. Syarif tersenyum. "Kamu sudah membantu lebih dari cukup." Dan untuk pertama kalinya, aku berani membayangkan masa depan. Bukan di Berlin, bukan di kota besar, tapi di ladang sederhana ini. Bersama seorang pemuda desa yang mengajarkanku arti hidup sesungguhnya. Pagi itu langit tampak mendung, seperti menyimpan rasa yang tak terucapkan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah semesta turut merasakan kegelisahan yang diam-diam menyesaki dadaku. Beberapa hari terakhir, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak biasa. Nafasku cepat sesak jika berjalan terlalu jauh. Terkadang, penglihatanku kabur seketika, dan kepalaku terasa berputar. Tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan dalih kelelahan. Mungkin karena terlalu sibuk. Mungkin karena cuaca. Aku tak pernah mengeluh pada siapapun, apalagi pada Syarif. Aku tak ingin ia khawatir. Tidak sekarang, ketika hidupku baru saja terasa seperti benar-benar dimulai. Namun malam itu, semuanya berubah. Syarif datang lebih awal dari biasanya ke rumah. Ia bilang ingin membantuku merapikan rak buku sumbangan dari luar negeri yang baru. Tiba, saat aku tengah menyiapkan teh di dapur, ia meminta izin masuk ke ruang kerjaku untuk mencari meteran kayu yang biasa kupakai untuk mengukur bahan. Di laci paling bawah, jawabku cepat dari dapur, tanpa sadar. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi, aku berbalik dan berjalan menuju ruang kerja. Di sana, Syarif duduk diam di kursi kayuku. Tangannya memegang sebuah map coklat yang selama ini kusimpan jauh di dasar laci. Map yang seharusnya tak pernah terbuka oleh siapapun di desa ini. Pandangan matanya kosong, bibirnya mengatup kaku, dan aku tahu ia telah membaca semuanya. Aku terpaku di ambang pintu, lidahku keluh. "Claudia, sejak kapan kamu tahu kamu mengidap ini?" Suaranya nyaris tak terdengar, pecah oleh emosi yang ia tahan habis-habisan. Aku menelan ludah. Mataku mulai memanas. "Sebelum aku datang ke Indonesia, dokter bilang,
penyakitku kronis. Bukan kanker, tapi gangguan sistem imun yang belum ada obat pastinya. Mereka bilang aku bisa bertahan, bisa juga tidak. Mereka menyarankan pengobatan lanjutan. Tapi aku justru pergi. Kenapa kamu tak bilang padaku? Tanyanya lirih, nyaris seperti rintihan. Aku menunduk. Karena aku tak ingin kau merasa bertanggung jawab. Karena aku ingin hidup seperti orang normal. Aku ingin merasakan bahagia tanpa bayang-bayang penyakit. Meskipun sebentar. Air mataku jatuh satu persatu. Aku tidak ingin menjadi beban, Syarif. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapanku. Jadi selama ini, kamu menahan semuanya sendiri? Aku mengangguk, menahan tangis. Kalau kamu pergi diam-diam suatu hari, lalu aku tak tahu apapun, bagaimana perasaanku nanti? Apakah kamu kira aku akan baik-baik saja? Tangisku pecah. Aku mencoba bicara, tapi tak ada kata yang cukup menjelaskan kekacauan dalam diriku. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan, namun Syarif mendekapku, pelan, hangat, tanpa kata. Di dalam pelukan itu, aku bisa merasakan dadanya bergetar. Ia menahan air matanya dengan keras, tapi aku tahu ia juga hancur. Malam itu kami duduk bersisian di teras rumah, tanpa lampu, tanpa suara. Hanya detak jantung yang terasa begitu kencang. Syarif, kataku akhirnya, pelan. Mungkin aku harus pergi. Mungkin. Ini waktunya aku menyendiri. Aku tidak ingin kamu terluka lebih dalam nanti. Ia menoleh, menatapku lama. Kamu bukan beban, Claudia. Kamu adalah berkah. Aku menggeleng pelan. Tapi aku tidak akan hidup lama. Aku mungkin akan jadi rapuh dan... Kamu tahu, potongnya pelan. Iman itu diuji, bukan hanya saat kita kehilangan, tapi saat kita harus memilih untuk tetap bertahan, walau segalanya tak pasti. Ia lalu berdiri, merogoh saku bajunya, dan mengeluarkan sebuah cincin kayu sederhana. Bukan emas, bukan perak, hanya kayu jati yang ia ukir sendiri. Claudia, maukah kamu menikah denganku, menjalani hari-hari kita? Meski kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Dadaku sesak, bukan karena penyakit, tapi karena cinta yang begitu dalam, begitu tulus, telah menyelimutiku. Aku tak mampu menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk dalam tangis yang meledak. Dan malam itu, langit yang mendung sejak pagi akhirnya menangis bersama kami. Beberapa hari setelah lamaran itu, aku menyusun rencana yang tak ingin diketahui siapapun. Di balik senyum dan langkah-langkah kecil yang tersisa dalam energiku, aku menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku menghubungi pengacaraku di Berlin. Kutulis surat wasiat baru. Aku alokasikan sebagian besar hartaku untuk desa ini. Sebagian untuk membangun sekolah, sebagian lagi untuk mendirikan klinik kecil yang bisa diakses semua warga tanpa biaya. Itu mungkin satu-satunya hal yang bisa kulakukan sebagai wujud cinta dan rasa syukurku. Cinta untuk Syarif. Cinta untuk desa ini. Cinta untuk kehidupan yang membuatku mengenal Tuhan dengan cara yang tak pernah kutemui di tempat manapun sebelumnya. Namun dalam diam, sesuatu mulai berubah dalam tubuhku. Meski aku belum berani berharap, tapi gejalaku tak lagi seburuk sebelumnya. Dan di tengah persiapan pernikahan yang sederhana namun khidmat, sebuah kabar datang dari dokter lokal yang memantau kondisiku secara rahasia. Claudia, katanya, aku tak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi gejalamu mereda. Bahkan beberapa indikator yang dulu mengkhawatirkan, sekarang menunjukkan perbaikan. Aku menatapnya tak percaya. Bagaimana bisa? Ia mengangkat bahu, tersenyum. Aku juga heran, tapi aku pikir ini kombinasi antara pengobatan herbal, udara bersih, dan ketenangan spiritualmu. Mungkin ini yang mereka sebut sebagai keajaiban psikosomatis. Air mataku jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan. Pagi itu, mentari menebar sinarnya pelan-pelan, seolah mengusap luka yang hampir mengering di dalam hati.
Di bawah pohon randu yang rimbun, aku duduk bersama Syarif, menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi, ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Ada getar halus di dada, bukan karena ragu, tapi karena terlalu banyak rasa yang tak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Aku masih ingat bagaimana ia melamarku, dengan cincin kayu dan air mata yang tak tumpah. Aku masih ingat bagaimana aku menyusun surat wasiat dan diam-diam mentransfer harta peninggalan dari Jerman untuk membangun sekolah dan klinik desa. Semua kulakukan dalam diam, karena aku pikir hidupku tidak lama lagi. Tapi kini, segalanya berubah. Seminggu terakhir, tubuhku semakin pulih. Nafas tak lagi sesak, makan kembali lahap, dan senyumku terasa nyata, bukan paksaan. Dokter lokal menyebut ini sebagai keajaiban psikosomatis. Penyakitku, yang konon tak bisa disembuhkan, perlahan mereda. Mereka bilang, bisa jadi karena perubahan pola hidup, pengobatan alami dari desa, atau, yang paling meyakinkan, ketenangan batin yang belum pernah kualami sebelumnya. Tapi aku tahu, ini karena Syarif. Dan karena Tuhan yang memelukku dalam bentuk cinta seorang pemuda desa sederhana. Meski begitu, aku belum berani memberitahu Syarif tentang kesembuhan ini. Bukan karena ingin menyembunyikannya, tapi karena aku takut. Takut kalau ini hanya sementara. Takut berharap terlalu tinggi. Namun, diam itu mulai menyiksaku. Malam itu, aku menulis dalam jurnal kecilku. Cinta tidak bisa hidup dalam rahasia, dan mungkin inilah waktuku jujur tentang segalanya. Bahwa kematian bukan lagi bayang-bayang yang menghantuiku. Bahwa aku ingin menjalani hidup bukan sebagai orang yang menunggu akhir, tapi sebagai orang yang baru mulai mencintai sepenuhnya. Keesokan harinya, aku mengajak Syarif berjalan ke ladang kecil tempat kami dulu, pertama kali berbicara tentang masa depan. Aku menggenggam tangannya erat, lalu menarik napas panjang. Syarif, aku harus jujur. Ia menoleh. Wajahnya menyiratkan, khawatir. Aku sudah bertemu dokter lagi. Hasil pemeriksaannya, penyakitku tidak lagi seburuk dulu. Mereka bahkan bilang, tubuhku pulih lebih cepat dari dugaan mereka. Syarif mematung. Aku bisa melihat matanya melebar, dan detik itu juga, bibirnya bergetar mencoba menyerap kalimat yang baru saja kudaratkan. Kamu sudah sembuh? Aku mengangguk. Aku juga tak percaya, tapi mungkin ini hadiah dari Tuhan. Dari hidup sederhana, dari cinta yang kau beri. Ia tak berkata apapun, tapi tangannya menggenggamku lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata itu jatuh tanpa ditahan. Claudia, kamu hidup, bisiknya. Kamu hidup. Aku memeluknya erat, seperti takut jika momen itu hanya mimpi. Beberapa hari kemudian, desa dipenuhi kesibukan. Pernikahan kami disiapkan secara gotong royong oleh warga. Tak ada gedung mewah, tak ada catering ratusan piring. Hanya tenda bambu, anyaman janur, dan makanan khas desa yang dimasak bersama oleh ibu-ibu kampung. Namun semuanya terasa lebih megah daripada pesta bangsawan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading, dengan kain batik coklat yang dililitkan oleh Bu Minah sendiri. Syarif mengenakan beskap dan blangkon peninggalan ayahnya. Di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga kamboja dan melati, kami mengucapkan janji setia. Aku meneteskan air mata saat mendengar lafaz akad, bukan karena sedih, tapi karena tak pernah membayangkan bahwa perempuan sepertiku yang datang dari jauh, yang kehilangan segalanya, akhirnya memiliki sesuatu yang paling berharga, sebuah rumah dalam bentuk hati manusia. Usai akad, aku berbicara di depan warga dengan bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Saya bukan orang Indonesia, tapi saya merasa lahir kembali di sini. Desa ini bukan hanya tempat, tapi cahaya. Dan Syarif adalah cermin dari cinta yang bersumber dari langit. Semua
Yang hadir terdiam lalu tepuk tangan pecah. Beberapa menangis, termasuk aku. Beberapa minggu kemudian, sekolah kecil yang kami bangun berdiri dengan kokoh. Klinik sederhana juga mulai beroperasi, dikelola oleh bidan desa dan relawan dari kota. Nama bangunan itu, Rumah Cahaya Claudia, bukan sebagai bentuk kebanggaan, tapi sebagai kenangan bahwa pernah ada seorang perempuan asing yang datang untuk mencari arah dan pulang dengan membawa cinta. Aku kini mengajar setiap hari, bahasa Inggris seni, dan juga mengajarkan perempuan-perempuan desa menulis surat, mengelola keuangan dan merawat anak. Di antara mereka, aku bukan tamu. Aku bagian dari mereka. Di suatu sore, aku dan Syarif duduk di teras rumah kami, menatap anak-anak bermain di halaman sekolah. "Apa kamu masih memikirkan penyakitmu?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng pelan. Tidak lagi, karena aku tahu, kalaupun hari itu datang, aku sudah menemukan hidupku sekarang. Syarif tersenyum, lalu menggenggam tanganku. "Kamu tidak datang ke desa ini untuk sembuh, Claudia. Kamu datang untuk hidup." Pagi itu, suara burung di belakang rumah terdengar lebih ramai dari biasanya. Sinar mentari menyusup dari celah-celah jendela, menari di antara tirai katun putih yang menggantung. Syarif masih tertidur lelap di sampingku. Nafasnya tenang, dan wajahnya damai. Aku menyentuh tangannya perlahan, lalu beranjak dari ranjang dengan hati yang penuh syukur. Hidupku telah berubah sepenuhnya. Dulu aku terbang ribuan kilometer dari Jerman ke Indonesia, dengan hati kosong, dan tubuh yang letih oleh penyakit dan kesedihan. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan euforia, bukan pula mimpi. Ini adalah rasa pulang, seolah dunia akhirnya menunjukkan jalanku. Sekolah kecil kami sudah berjalan hampir 1 bulan. Tawa anak-anak, suara mereka mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dengan logat Jawa yang kental, menjadi simfoni yang kurindukan setiap hari. Klinik desa juga mulai ramai. Seorang bidan dari kota yang lulusan program kesehatan masyarakat bergabung sebagai relawan tetap. Claudia, si janda Jerman kaya yang dulu dianggap asing dan aneh, kini dipanggil Bu Guru dengan senyum hangat oleh warga. Namun, perubahan itu tidak hanya berhenti di desa ini. Suatu hari, Pak Lurah datang ke rumah dengan tergopoh-gopoh, membawa secari koran nasional. Di halaman utamanya, terdapat foto besar diriku dan Syarif. Aku tengah mengajar anak-anak dengan ekspresi penuh semangat, sementara Syarif duduk di samping klinik, sambil membaca buku kepada para ibu. Judul besar terpampang di sana. Dari Eropa ke desa, Claudia dan kisah cinta yang mengubah satu komunitas, aku tertegun. Jantungku berdegup cepat. "Mereka ingin mewawancarai kalian secara langsung, Bu," kata Pak Lurah sambil tersenyum lebar. Katanya kisah ini menyentuh banyak hati. Banyak yang menangis setelah membaca. Aku terdiam, tak tahu harus merasa bangga, khawatir, atau malu. Aku tidak pernah mencari panggung. Aku hanya mencari kedamaian. Namun, benarlah kata pepatah, cahaya tak bisa disembunyikan terlalu lama. Sekecil apapun nyalanya, ia akan selalu dicari. Beberapa hari kemudian, tim jurnalis dari televisi nasional datang. Mereka ramah dan profesional, tetapi tetap membuat jantungku deg-degan. Aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami yang bersih dan hangat. Lampu kamera dinyalakan. Seorang pewawancara muda dengan mata teduh mulai membuka percakapan. "Bu Claudia, apa yang membuat Anda meninggalkan kehidupan mewah di Eropa dan memilih tinggal di desa kecil seperti ini?" Aku menarik napas, menatap lensa kamera, lalu menjawab pelan. "Karena saya menemukan cahaya di tempat yang tidak pernah saya duga, di wajah orang-orang sederhana, di tangan Syarif, dan dalam ketenangan doa yang diajarkan dengan penuh kasih." Apakah tidak sulit bagi Anda sebagai orang asing yang memeluk Islam dan hidup dalam tradisi yang berbeda? Aku tersenyum. Sangat sulit awalnya, tapi saya pelajari bahwa cinta bukan soal siapa kita lahir sebagai apa. Cinta adalah bagaimana kita memilih untuk memahami, menerima, dan merangkul. Islam saya temukan bukan dari buku, tapi dari akhlak Syarif.
dari kesabaran Buminah, dari gotong royong warga desa. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir, dan aku menjawabnya bukan sebagai tamu di negeri ini, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan rumah. Beberapa hari setelah siaran itu tayang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ponsel Syarif yang jarang berbunyi, tiba-tiba menerima puluhan pesan dan panggilan. Surat dari organisasi pendidikan dan kesehatan datang silih berganti. Beberapa menawarkan bantuan, beberapa mengajak kolaborasi. Bahkan seorang mantan menteri pendidikan yang kini memimpin yayasan sosial besar, mengirimkan utusan untuk bertemu, langsung. "Claudia," kata utusan itu padaku di bawah pohon mangga, "kami ingin membangun sekolah berbasis nilai dan inklusivitas. Kami melihat apa yang Anda dan Syarif lakukan bukan sekadar kegiatan lokal. Ini adalah model kehidupan. Kami ingin membawa semangat ini ke lebih banyak tempat." Aku terdiam lama. Di satu sisi aku merasa terhormat, tapi di sisi lain aku merasa gamang. Aku datang ke desa ini bukan untuk memimpin perubahan nasional. Aku datang untuk sembuh, untuk mencintai, untuk hidup. Namun aku juga tahu, jika cahaya yang kutemukan ini bisa menyinari jalan orang lain, apakah aku pantas menyimpannya sendiri? Malam, itu aku bicara pada Syarif. "Mungkin ini saatnya aku keluar sebentar dari desa," kataku pelan. "Bukan untuk meninggalkanmu, bukan untuk kembali ke kehidupan lamaku, tapi untuk membawa cerita ini lebih jauh, untuk menyentuh lebih banyak hati." Syarif menatapku dalam diam, lalu tersenyum. "Aku tahu kamu tidak pernah datang ke sini untuk sekadar tinggal. Kamu datang untuk membawa cahaya. Dan kini, kamu adalah cahaya itu sendiri." Aku menggenggam tangannya, tapi aku tidak bisa tanpa kamu. "Kamu tidak akan sendiri," katanya. "Kemanapun kamu melangkah, aku akan menyusul. Kita tidak lahir untuk berjalan sendiri-sendiri." 3 bulan kemudian, aku berdiri di atas panggung sederhana di acara pendidikan nasional di Jakarta. Aku berbicara di hadapan ratusan pendidik dan relawan dari seluruh Indonesia. Bukan sebagai Claudia Weber dari Jerman, tapi sebagai Claudia, perempuan yang pernah tersesat dan akhirnya pulang. Bukan ke negara, tapi ke keyakinan dan kemanusiaan. Aku bercerita tentang Syarif, tentang Buminah, tentang anak-anak desa yang mengajarkanku bahasa kasih tanpa suara, tentang klinik kecil yang menyelamatkan nyawa dengan ketulusan, bukan alat canggih. Dan ketika aku selesai, ruangan itu sunyi. Lalu tepuk tangan meledak. Bukan untukku, tapi untuk desa itu. Untuk cinta. Untuk iman yang tak mengenal batas bangsa. Malam itu, aku kembali ke desa. Syarif menyambutku di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu minyak. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Aku memeluknya erat, menahan tangis bahagia. Seperti aku pulang lagi. Dan kali ini, bukan sebagai orang yang sembuh, tapi sebagai orang yang siap membagikan kehidupan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Burung-burung pulang ke sarang, dan suara gamelan lembut dari hajatan warga terdengar dari kejauhan. Aku berdiri di beranda rumah kami. Rumah, kayu sederhana dengan halaman luas yang penuh bunga kenanga dan tanaman herbal yang dulu ditanam oleh Syarif bersama anak-anak desa. Hari ini, sekolah kami merayakan ulang tahun pertamanya. Sebuah perjalanan yang singkat, namun penuh makna. Anak-anak datang dengan baju seragam batik kecil yang dijahit oleh ibu-ibu desa. Di tangan mereka, tergenggam buku cerita hasil karya pertama. Aku tak pernah menyangka bahwa hal kecil seperti pelajaran menggambar, belajar menulis puisi, atau bercerita tentang dunia di luar desa bisa memberi dampak yang begitu besar bagi mereka. Dan lebih dari itu, mereka memberiku kehidupan baru, sebuah hidup yang tidak diukur dari jam kerja, saldo, tabungan atau status sosial, melainkan dari senyum yang jujur dan tawa yang menyembuhkan. 3 tahun sudah berlalu sejak hari aku mengucapkan akad dengan Syarif. 3 tahun sejak aku memutuskan untuk tidak hanya tinggal di desa, tapi hidup di dalamnya.
Bersamanya. Dalam cinta yang bukan lagi sekadar perasaan, melainkan pengabdian. Aku tidak pernah lagi memakai pakaian mewah atau perhiasan mahal. Hidup kami sangat sederhana, tapi di setiap sudut rumah ada kehangatan yang tidak bisa dibeli. Aku mengajar di sekolah setiap pagi, lalu membantu di klinik setiap sore. Syarif mengurus perpustakaan desa dan kadang mengajar anak-anak tentang pertanian berkelanjutan dan akhlak mulia. Kami tidak memiliki banyak, tapi memiliki segalanya yang kami butuhkan. Dan yang paling indah adalah, kami tidak lagi takut akan masa depan. Aku duduk di teras sambil membuka surat yang baru saja datang dari Hamburg. Isinya adalah undangan dari universitas tempat aku dulu belajar. Mereka ingin memberiku penghargaan kehormatan atas dedikasi di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat lintas budaya. Aku tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena terharu. Aku membayangkan diriku beberapa tahun lalu, hampa, asing, dan tak tahu arah. Siapa yang menyangka bahwa aku akan kembali dikenal, bukan karena status sosial, tapi karena keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Namun, aku tak punya niat untuk kembali ke sana. Claudia, suara Syarif membuyarkan lamunanku. Ia duduk di sampingku, membawa 2 cangkir teh jahe. Apa kamu akan berangkat? Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak perlu pengakuan dunia. Rumahku di sini. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Rumah kita." Aku menyandarkan kepala di bahunya, dan sejenak, semua terasa sempurna. Beberapa waktu kemudian, sekolah kami berganti nama. Anak-anak memilih nama baru itu sendiri, Sekolah Cahaya Ibu Claudia. Aku menolak awalnya, tapi mereka berkata, "Bu Guru adalah cahaya kami." Aku tak bisa menahan air mata hari itu. Bukan karena terharu semata, tapi karena dalam hidupku yang dulu penuh kepalsuan, inilah kali pertama aku merasa benar-benar diterima. Dicintai, bukan karena nama atau kekayaan, melainkan karena hati yang tulus berbagi. Hari-hari terus bergulir. Aku mulai menulis buku. Bukan tentang diriku, tapi tentang perempuan-perempuan desa yang luar biasa. Tentang anak-anak yang bermimpi tinggi meski alas kaki mereka bolong. Tentang cinta yang lahir dari kesabaran dan pengabdian. Buku itu terbit 2 tahun kemudian, diterjemahkan ke beberapa bahasa, dan dijadikan inspirasi di banyak komunitas. Tapi aku tetap tinggal di desa ini, tetap menjadi Bu Guru Claudia yang berjalan kaki ke sekolah setiap pagi, menyapa warga dengan senyum dan memasak tempe goreng untuk suami tercinta. Kini, di usiaku yang ke-40, aku menulis baris terakhir dari jurnal kehidupanku. Aku datang ke Indonesia dengan tubuh yang sakit dan hati yang hampa. Tapi aku pulang dengan jiwa yang penuh dan cinta yang utuh. Bukan ke Jerman, bukan ke Eropa, tapi ke rumahku yang sesungguhnya. Sebuah desa kecil di tanah Jawa, di mana aku mengenal Tuhan dari tangan orang-orang yang sederhana. Dan jika suatu hari hidupku harus berakhir, aku hanya ingin dikenang bukan sebagai janda Jerman kaya yang pindah agama, tapi sebagai seorang perempuan yang memilih untuk mencintai tanpa syarat, yang menemukan cahaya dalam gelap dan membagikannya agar orang lain tidak tersesat seperti dulu aku pernah tersesat. Aku ingin makamku berada di bawah pohon randu, tempat pertama aku mendengarkan ayat suci dari mulut Syarif. Di situ, aku ingin beristirahat, bersama cinta yang tidak pernah pergi,